melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa topik, yakni antara lain bab 5 kolonialisme Barat dan Jepang di Indonesia, kemudian perang melawan kekuasaan kolonial, masa pergerakan hingga masa awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin. Nah, nanti saya akan menjelaskan beberapa atau ringkasan sedikit materi. Mungkin kalau ada pertanyaan mengenai materi atau bab tersebut bisa langsung ditanyakan ya adik-adik. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas bab mengenai kolonialisme Barat dan Jepang di Indonesia. Nah, jadi kolonialisme itu merupakan bentuk suatu usaha bangsa asing untuk menaklukkan suatu daerah baru. Nah, akan tetapi yang ditaklukkan itu bukan hanya daerahnya, tetapi juga dimanfaatkan baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Nah, kenapa kok bangsa asing itu banyak sekali yang melakukan penjajahan atau melakukan kolonialisme ke negara-negara yang lemah tentunya? Itu karena dilandasi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor yang melatar belakangi adanya kolonialisme Barat di Indonesia itu antara lain yang pertama adalah adanya faktor faktor 3G. Jadi faktor 3G itu adalah gold, glory, sama gospel. Gold sendiri adalah faktor untuk mencari kekayaan yang sebanyak-banyaknya dengan cara menaklukkan daerah baru dan juga mengambil sumber daya alamnya. Kemudian selanjutnya G yang kedua adalah glory. Glory itu adalah mencari kejayaan dengan cara menaklukkan daerah-daerah baru agar daerah tersebut itu tunduk kepada daerah penguasa. Terus kemudian yang ketiga adalah gospel. Gospel itu adalah bentuk penyebaran agama. Tentunya agama yang disebarkan oleh bangsa-bangsa Barat atau bangsa Eropa saat itu adalah agama Nasrani atau agama Kristen. Terus yang kedua, faktor lain yang mempengaruhi kolonialisme Barat di Indonesia adalah adanya kemajuan teknologi, seperti telah ditemukannya kompas, kemudian telah ditemukannya mesin uap yang bisa mendukung pelayaran, seperti itu. Terus yang ketiga adalah faktor mencari rempah-rempah. Nah, kita sudah mengetahui kalau bahwasannya di Eropa itu termasuk negara yang beriklim subtropis yang terdiri dari 4 musim, yang mayoritas di sana itu musimnya banyak musim dinginnya, sehingga orang-orang Eropa itu butuh sesuatu yang bisa menghangatkan tubuhnya. Nah, dibutuhkanlah rempah-rempah karena rempah-rempah itu bisa dimanfaatkan untuk menghangatkan badan. Akan tetapi di Eropa sendiri itu tidak ada yang namanya tanaman rempah-rempah, sehingga mereka harus membeli ke pedagang asing, seperti itu. Terus yang keempat, karena adanya faktor jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani ketika Perang Salib berlangsung. Nah, semenjak Konstantinopel ini runtuh ke tangannya Turki, saat itulah awalnya perdagangan, karena kota Konstantinopel itu merupakan pintu perdagangan antara orang Eropa dengan orang Asia, itu tertutup. Nah, sehingga orang-orang Eropa yang biasanya mendapatkan asupan rempah-rempah dari pedagang-pedagang Asia atau pedagang Timur Tengah melalui kota Konstantinopel, mereka jadi tidak bisa bertransaksi. Sehingga orang-orang Eropa mencari solusi untuk mencari rempah-rempah sendiri ke daerah sumbernya, yakni ada di Kepulauan Nusantara. Terus yang kelima itu adalah karena didasari oleh faktor penjelajahan samudra. Nah, penjelajahan samudra itu karena untuk membuktikan yang namanya teori heliosentris atau teori yang mengatakan bahwa bumi itu bentuknya bulat. Nah, pada saat itu orang-orang di Eropa, orang-orang gereja itu masih beranggapan bahwa bumi itu bentuknya kotak. Mereka tidak mempercayai adanya teori heliosentris
bumi bulat. Nah, untuk membuktikan atau untuk membantah teori tersebut, akhirnya orang-orang Eropa itu melakukan penjelajahan samudra. Nah, akhirnya dibuatlah suatu perjanjian yang namanya Perjanjian Tordesillas. Di mana Perjanjian Tordesillas itu adalah perjanjian yang membagi dua arah pelayaran, di mana bangsa yang mempelopori pelayaran itu adalah bangsa Portugis dan juga bangsa Spanyol. Karena dua bangsa ini adalah bangsa yang kuat di bidang maritimnya, di bidang pelayarannya. Di mana dalam perjanjian Tordesillas itu dibagilah di mana bangsa Portugis itu berlayar ke arah sisi bumi bagian timur, sedangkan bangsa Spanyol itu berlayar ke arah bumi bagian barat. Nah, tujuannya mereka nanti bisa membuktikan siapa ini yang benar. Bumi itu bentuknya memang benar-benar bulat atau tidak. Kalau bumi bentuknya bulat, pasti mereka akan bertemu di satu titik tertentu atau mereka bisa kembali ke tempat awalnya. Nah, kemudian ini adalah beberapa bangsa yang melakukan kolonialisme di Nusantara. Atau di Indonesia ada bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Nah, bangsa Portugis sendiri itu pelaut pertamanya itu adalah Bartolomeus Dias, kemudian ada Vasco da Gama, ada Alfonso de Albuquerque, dan juga ada Antonio de Abreu. Nah, untuk lebih gamblangnya kita bisa melihat ini petanya di sini. Nah, bangsa Portugis ini di dalam peta sini arah pelayarannya digambarkan dengan panah yang warna merah. Portugis berlayar dari arah Lisabon, kemudian menuju pantai barat Afrika, sampai dia mendarat di Tanjung Harapa sini. Nah, dari pantai barat, masih kecolok gak? Lu bener-bener deh. dari pantai barat Afrika yang sampai menuju Tanjung Harapan, kemudian dilanjutkan menuju pantai timur Afrika sampai mendarat di Calicut, India, atau di Calicut dan juga di Goa. Nah, ketika mendarat di Goa, India ini, sebenarnya bangsa Portugis itu beranggapan kalau ternyata di Goa sinilah tempatnya Nusantara atau asal usulnya rempah-rempah. Bahkan bangsa Portugis saat itu telah mendirikan kongsi dagang juga di sini. Nah, tetapi setelah berangsur-angsur beberapa tahun, ternyata mereka baru tahu kalau ternyata Nusantara itu tempatnya bukan di situ, masih kurang ke timur. Akhirnya penjelajahan samudra dilanjutkan lagi sampai ke Malaka. Nah, ketika di Malaka itu kan karena termasuk jalur sutra, di mana jalurnya para pedagang-pedagang yang melakukan pelayaran, di situ karena sudah ramai sekali, banyak yang membawa komoditi dagang seperti rempah-rempah. Nah, akhirnya bangsa Portugis ingin mengetahui dari mana sih sebenarnya rempah-rempah itu berasal. Setelah cari tahu dari berbagai sumber, ternyata rempah-rempah itu berasal dari Maluku. Nah, akhirnya dari Malaka tadi pelayaran dilanjutkan lagi ke arah timur sampai di Maluku, ketemu di Maluku. Nah, kemudian untuk bangsa Spanyol sendiri pertama dilakukan pelayaran oleh Bartolomeus Dias dari Spanyol kemudian ke arah barat. Spanyol kan berlayar ke arah barat, ke arah bumi bagian barat. Pertama kali dilakukan oleh Christopher Columbus yang berlayar menuju ke arah Amerika, kemudian dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan yang letaknya di daerah sini. Nah, Ferdinand Magellan ini adalah yang mencetus atau yang menemukan Selat Magellan. Kemudian dari sini dilanjutkan lagi ke arah barat terus sampai
mendarat di Filipina. Jadi kalau bangsa Spanyol itu pertama kali bukan langsung ke Nusantara, bukan langsung ke Kepulauan Indonesia, akan tetapi singgah dahulu di Filipina. Nah, dari Filipina di sinilah mereka berlayar lagi ke arah selatan sampai ke Maluku seperti itu. Nah, ternyata sampai di Maluku antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis ini mereka bertemu, mereka bentrok. Akhirnya terjadilah perebutan kekuasaan. Sekarang dua bangsa tadi itu sama-sama ingin menguasai Maluku yang merupakan sumbernya rempah-rempah. Akhirnya dari situ muncullah yang namanya Perjanjian Saragossa, di mana di dalam Perjanjian Saragossa itu menjelaskan bahwa bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan kembali ke Filipina, sedangkan bangsa Portugis akan tetap tinggal di Maluku karena bangsa Portugis itu yang lebih datang terlebih dahulu daripada bangsa Spanyol. Nah, itu tadi bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Kemudian ada juga bangsa Inggris yang melakukan penjelajahan, yang melakukan kolonialisme di Indonesia, seperti ada Thomas Carl Davis dan Francis Drake. Kemudian juga ada bangsa Belanda. Nah, bangsa Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman, kemudian dilanjutkan oleh Jacob van Eyck. Nah, bangsa Belanda sendiri itu menjelajahi samudra itu dia mengikuti alurnya atau mengikuti arahnya pelayaran dari bangsa Portugis. Akan tetapi dia tidak mendarat di Tanjung Harappa, tidak mendarat di Calicut atau di Goa India. Nah, tetapi langsung ke Banten. Jadi dari Tanjung Harapan kemudian menyeberangi Samudra Hindia dan langsung mendarat ke Banten. Banten adalah bandarnya perdagangan di Pulau Jawa saat itu. Nah, dari Banten nanti Belanda mendirikan yang namanya Kongsi Dagang yang namanya VOC, yang kantornya ada di Banten dan juga ada di Maluku juga, seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai periodisasi atau periode kolonialisme Barat. Yang pertama adalah kolonialisme bangsa Portugis dan Spanyol. Nah, ini Portugis awal mula datang ke Maluku di Ternate dan Tidore, mereka awalnya disambut baik karena memang awalnya sikapnya bangsa Portugis itu baik, akhirnya sama rakyat sekitar, sama penduduk sekitar juga dibalas dengan kebaikan. Akan tetapi lambat laun tercium niat tulusnya dari Portugis sama Spanyol. Karena mengadu domba kerajaan Ternate Tidore sehingga dalam pertengkaran atau dalam peperangan ini Portugis membunuh Sultan Hairun dan akhirnya berhasil diusir dari Ternate sama Tidore. Terus yang kedua adalah periode VOC atau Kongsi Dagang. Nah, VOC sendiri itu pusatnya ada di Jawa dan juga di Maluku. Nah, VOC itu merupakan kongsi dagang Belanda yang memiliki beberapa hak istimewa. Hak istimewanya VOC itu namanya adalah hak oktroy, di mana isinya antara lain Belanda diperbolehkan untuk menciptakan mata uang sendiri, kemudian Belanda diperbolehkan untuk mengatakan perang dan damai, dan juga hak-hak istimewa lainnya yang tentunya hak tersebut itu sangat merugikan bangsa Indonesia saat itu. Nah, selain hak istimewa atau hak oktroy, VOC juga menetapkan yang namanya monopoli rempah-rempah. Jadi memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dan juga membangun Batavia atau yang sekarang kita kenal sebagai kota Jakarta. Terus yang selanjutnya adalah periode kolonialisme, periode Republik Rakyat Batak. Nah, ini dipimpin oleh Dendles. Peninggalan dari Dendles ini kita bisa merasakan sampai sekarang, yakni telah dibangunnya Jalan Raya Anyer sampai Panarukan sejauh 1000 km atau jalur Pantura. Nah, dalam pembangunan Jalan Anyer sampai Panarukan ini
telah terjadi yang namanya kerja paksa atau kerja paksa zaman Belanda yang namanya Rodi, Royal Rodi. Terus selanjutnya adalah kependudukan Inggris. Nah, dalam kependudukan Inggris ini, ketika Inggris berkuasa di Indonesia, itu dipimpin oleh Stanford Raffles. Nah, Raffles ini yang menemukan bunga Rafflesia arnoldii. Nah, selain itu, dalam pemerintahan Raffles itu juga menerapkan kebijakan yang merugikan kita, yakni dengan adanya sistem sewa tanah, di mana semua rakyat pribumi yang memiliki tanah wajib membayar kepada pihak Raffles seperti itu. Dan juga sistem Rodi tadi lanjutannya Dendels. Terus selanjutnya adalah sistem tanam paksa yang dicetuskan oleh Van den Bosch, di mana rakyat pribumi itu mereka diwajibkan yang memiliki tanah diwajibkan untuk menanam tanaman komoditi ekspor seperti kopi, tebu, seperti itu. Karena saat itu sudah terjadi revolusi industri di Eropa sehingga bahasa-bahasa Eropa itu membutuhkan sumber daya atau mentahannya barang-barang industri seperti tebu yang bisa digunakan untuk gula. Nah, hasil dari itu diekspor ke Belanda. Terus yang selanjutnya adalah politik liberal. Nah, politik liberal itu adalah politik terbuka dengan pemberlakuan undang-undang agraria. Nah, dengan politik liberal ini merupakan celah bagi bangsa Indonesia untuk sedikit mendapatkan keadilan dari penjajahan. Nah, oke, selanjutnya adalah kependudukan Jepang. Nah, setelah 3,5 abad Belanda menjajah kita, kemudian tahun 1943 itu Jepang yang mulai masuk ke kepulauan kita. Nah, awalnya kedatangan Jepang itu sudah disambut baik oleh rakyat Indonesia karena Jepang selalu mengiming-imingi atau menjanjikan kemerdekaan kepada kita. Padahal cara itu yang digunakan Jepang untuk menutupi kita agar bersedia tunduk kepada Jepang. Nah, Jepang telah menerapkan beberapa propaganda. Yang pertama adalah gerakan 3A. Gerakan 3A itu adalah gerakan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, juga Jepang Pemimpin Asia. Terus selanjutnya propaganda Jepang adalah dengan mendirikan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Nah, yang direkrut di sini adalah mereka para rakyat-rakyat yang masih muda, para pemuda-pemuda yang direkrut untuk diajari militer, untuk diajari politik oleh Jepang. Tujuannya tidak lain adalah untuk agar mereka pro dengan Jepang, membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Kemudian adalah Jawa Hokokai atau mendirikan perhimpunan pemuda Jawa. Terus juga mendirikan organisasi militer dan semi militer seperti Henan dan Heiho. Nah, dalam mendirikan organisasi militer dan semi militer ini, kita melatih para pemuda untuk diajari militer, diajari cara berperang. Tujuannya agar membantu Jepang dalam mengusir sekutu seperti itu. Kemudian Jepang juga menerapkan kerja pramusa atau kerja paksa zamannya Jepang seperti pembuatan jalan, terus pembuatan kereta api, terus pembuatan gedung-gedung yang tujuannya adalah untuk memudahkan Jepang untuk mobilitas dan juga mendirikan yang namanya Partai Masyumi. Nah, mungkin dari materi ini, dari kolonialisme bangsa Barat dan juga pendudukan Jepang, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Nah, ini ada latihan soal.
Berikut adalah kebijakan pemerintah kolonial yang dipimpin oleh Thomas Stanford Raffles, kecuali A. Diterapkan sistem sewa tanah, B. Diterapkan sistem ekonomi uang, C. Penghapusan Bregenstelsel, D. Penerapan sistem kerja bebas, atau E. Diterapkan sistem pemerintahan liberal. Nah, jadi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Raffles antara lain adalah yang pertama, telah menerapkan sistem sewa tanah, di mana rakyat wajib membayar pajak kepada pemerintahan Raffles. Tetapi bagi rakyat yang tidak memiliki tanah, mereka juga wajib bekerja di perkebunan milik asing seperti itu. Terus yang kedua adalah diterapkannya sistem ekonomi uang. Jadi mulai karena adanya sistem sewa tanah, jadi mulai diterapkannya mata uang saat itu. Terus yang ketiga adalah diterapkannya sistem pemerintahan liberal. Terus para bupati dijadikan pegawai negeri dengan tugas sebagai pemungut pajak. Kemudian penerapan sistem kerja bebas dan juga Bregenstelsel dijalankan. Ini yang nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang D ya. Kecuali kebijakan Raffles, kecuali adalah penerapan sistem kerja bebas. Kalau yang C itu penghapusan Bregenstelsel, itu adalah tanam paksanya kopi. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai perlawanan perang melawan kolonial. Nah, karena sudah dijajah oleh Belanda sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, akhirnya karena sebelum Belanda datang ke Indonesia, di Indonesia itu kan masih berupa kerajaan-kerajaan. Nah, dari kerajaan-kerajaan tersebut itu banyak yang menolak atau menentang kedatangan Belanda. Akhirnya timbullah yang namanya perlawanan dari berbagai daerah. Seperti dari kerajaan Aceh itu muncul pemberontakan atau perlawanan dari rakyat Aceh yang mengusir Portugis, kemudian dari Maluku, dari Jawa sendiri, dari Banten, dari Mataram. Nah, tentu saja yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh. Nah, perlawanan rakyat Aceh ini dilakukan oleh rakyat Aceh melawan Portugis yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Riayat Shah Kahar. Akan tetapi ini masih belum berhasil dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Sultan Iskandar Muda, tetapi juga gagal karena Portugis terlalu kuat sehingga rakyat Aceh banyak yang kalah, pasukannya masih kurang, kemudian senjatanya itu juga masih kurang, sehingga rakyat Aceh yang kalah. Kemudian dari Maluku, nah tadi perlawanan rakyat Maluku itu dipimpin oleh Sultan Hairun yang melawan Portugis. Akan tetapi dalam pertempuran ini Sultan Hairun tewas sehingga digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Baabullah dan berhasil mengusir Portugis pada tahun 1575. Nah, selain melawan Portugis, Maluku ini juga melawan VOC atau Kongsi Dagangnya Belanda di bawah pemimpinan Sultan Luku dan juga dari kerajaan Tidore. Kemudian di Jawa ada perlawanan Sultan Ageng. Nah, perlawanan Sultan Ageng ini disebabkan karena adanya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC terhadap orang-orang di bawah kerajaannya Sultan Ageng. Nah, pada tahun 1629 dan 1628 VOC menyerang
VOC menyerang Batavia, tetapi mengalami kegagalan. Selain itu, tujuan penyerangan Batavia ini juga dipicu oleh ambisi untuk menguasai seluruh Jawa. Karena di Jawa kan saat itu memang banyak sekali sumber daya alam seperti rempah-rempah, kemudian juga pusat perdagangan, semua letaknya ada di Batavia. Sehingga sehingga VOC berupaya untuk menaklukkan Jawa. Kemudian selanjutnya ada perlawanan rakyat Banten. Perlawanan rakyat Banten itu dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa. Ini juga perang melawan VOC atau perang melawan kongsi dagang. Perlawanan ini berakhir setelah VOC melakukan politik adu domba yang melibatkan Sultan Haji dan juga Sultan Agung Tirtayasa. Nah, Sultan Agung Tirtayasa dan Sultan Haji itu merupakan saudara, masih sepupu. Nah, mereka diadu domba oleh Belanda agar kerajaan Banten itu terpecah belah. Terus kemudian ada perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan rakyat Makassar ini disebabkan oleh politik perdagangan monopoli yang dilakukan oleh VOC Indonesia bagian timur. Perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Dengan berakhirnya perlawanan ini, disepakatilah perjanjian Bungaya yang melibatkan Arupalakat untuk menentang Sultan Hasanuddin. Kemudian selanjutnya adalah perang rakyat Maluku. Nah, ini dipimpin oleh Patimura atau Thomas Patulesi. Perlawanan ini dipicu karena adanya monopoli rempah-rempah di Maluku dan juga adanya kerja paksa rodi. Penyebab awal mulanya perlawanan ini karena adanya aksi pembakaran perahu-perahu miliknya Belanda pada tahun 1817 dan juga berakhir ketika Patimura saat itu dihukum mati. Nah, sebenarnya dalam perlawanan rakyat Maluku itu tidak hanya Patimura yang menjadi incarannya Belanda, tetapi juga ada pahlawan perempuan Christina Mata Tiahau. Nah, dia oleh Belanda diasingkan atau dibuang ke Jawa untuk kerja roji. Terus juga ada perang Paderi. Nah, perang Paderi itu terjadi di Sumatera. Perang Paderi ini sebenarnya karena perang adu domba, yakni antara kaum adat, kaum Paderi dengan kaum agama, kaum pemuka agama. Perang Paderi ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Terus selanjutnya di Jawa yang paling gempar adalah adanya perang Diponegoro atau perang Jawa. Meskipun perang ini hanya berlangsung selama 5 tahun, akan tetapi perang ini sangat-sangat membawa kerugian baik bagi orang-orang Jawa maupun orang-orang Belanda. Nah, perlawanan Diponegoro ini dipicu oleh adanya pemasangan patok yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Dari situlah Pangeran Diponegoro tidak terima karena kuburan atau makamnya leluhurnya mau dijadikan jalan. Terus selain itu sebenarnya penyebab dari adanya perang Diponegoro itu karena adanya pemungutan pajak yang terlalu tinggi, terus sikapnya Belanda yang terlalu semena-mena kepada para bangsawan, kepada para raja-raja Mataram. Nah, dari adanya peperangan ini, bahkan Belanda juga berhasil memecah belahkan kerajaan Mataram menjadi 4 bagian. Nah, perlawanan ini kemudian meluas ke berbagai wilayah seperti Kedu dan Banyumas. Perlawanan Diponegoro ini selesai melalui taktik benteng sel-sel yang menguras kas Belanda. Nah, sehingga Belanda mengalami kerugian yang sangat besar karena adanya peperangan tersebut. Nah, ini ada latihan soal mengenai materi perlawanan melawan kolonial. Bahwa ini yang termasuk perlawanan
yang dilakukan Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda adalah perlawanan yang dipimpin oleh A. Sultan Ageng Tirtayasa, B. Sultan Hasanuddin, C. Sultan Ba'abullah, D. Sultan Agung Hanyakarakusuma, atau E. Thomas Fatulesi. Nah, jadi perlawanan antara pemerintahan Hindia dengan Indonesia itu antara lain yang pertama ada Patimura atau perlawanan rakyat Maluku, kemudian ada perang Jawa atau Diponegoro, kemudian perang Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol, kemudian ada perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Cut Nyak Teuku Cipiro atau dan juga Teuku Umar. Jadi yang kecuali yang ya. Jadi ini jawabannya adalah, oh ini sebenarnya soalnya adalah ada kecualinya. Jadi yang bukan termasuk perlawanan melawan Hindia Belanda itu adalah yang C. Sultan Ba'abullah, karena Sultan Ba'abullah itu adalah perang melawan eh, Portugis. Nah, selanjutnya adalah mengenai materi pergerakan nasional. Nah, pergerakan nasional di Indonesia itu diawali atau dilatar belakangi karena adanya beberapa faktor, yakni munculnya beberapa paham-paham asing atau paham-paham luar seperti liberalisme, nasionalisme, PKI, demokrasi, dan juga pan-islamisme. Nah, yang pertama adalah paham liberalisme atau paham seperti kebebasan. Tokohnya adalah Dolus Dekker, Van de Venter, dan juga lain sebagainya. Organisasi yang memiliki paham liberalisme adalah seperti Indi States. Kemudian yang kedua adalah paham nasionalisme. Nah, tokohnya antara lain ada Sultan Kasangjangan Suripada, kemudian ada Noto Suroto, ada Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, ada Soekarno. Nah, organisasi ini yang memiliki paham nasionalisme, misalnya ada PNI. Kemudian yang ketiga ada PKI. Nah, PKI itu merupakan berasal dari Rusia. Kalau sekarang Rusia, dulu namanya Uni Soviet. Nah, ini dikenalkan oleh Sneflit yang bersama dengan Densteder, kemudian mendirikan organisasi ISDP atau Indi Social Democratic Vereniging. Nah, kemudian dalam perkembangan ISDP ini berubah menjadi PKI dan tahun 1920 setelah terjalinnya hubungan antara Snefrit dengan Seuman atau pimpinan SI Cabang Semarang. PKI itu merupakan paham dari Uni Soviet, paham komunis yang nanti kemudian paham ini tuh dihapus karena bertentangan dengan ideologi bangsa kita. Kemudian yang selanjutnya ada demokrasi. Nah, ideologi demokrasi ini pada masa pergerakan nasional tidak mungkin dilaksanakan karena pemerintah kolonial tidak mungkin menerapkan ideologi ini. Demokrasi karena hal ini merugikan kekuasaannya atas Indonesia, karena apabila ini berhasil diterapkan di Indonesia pasti banyak mendapat pertentangan atau pergejolakan dari pemerintahan kolonial karena saat itu kita masih belum merdeka. Terus selanjutnya adalah adanya paham pan-islamisme, yaitu adalah paham di mana untuk bertujuan mempersatukan umat Islam di seluruh dunia. Nah, paham ini banyak tercetus di daerah Timur Tengah. Nah, ini adalah beberapa rangkuman organisasi pergerakan nasional. Yang pertama itu ada Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu merupakan organisasi pergerakan pertama yang lahir pada tanggal 28 Mei 1908 yang sampai sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
didirikan oleh Wahidin Sudirohusodo dan juga Dr. Sutomo. Tujuan dari pendirian organisasi Budi Utomo ini adalah awalnya di bidang pendidikan untuk memajukan pendidikan di Indonesia dengan cara mendirikan sekolah-sekolah. Terus kemudian ada PI atau Perhimpunan Indonesia. Nah, ini didirikan oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Belanda. Seperti Muhammad Hatta, Najib Datuk Pamuncak, Ali Sastra Mijoyo, Abdul Hamid, Abdul Majid. Nah, tujuan didirikannya PI ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan juga memperjuangkan kedaulatan secara mandiri untuk melawan Belanda. Terus yang ketiga ada Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam. Nah, organisasi ini awal mulanya bergerak di sektor ekonomi karena SII itu berupaya untuk memajukan para pedagang-pedagang muslim di Jawa Tengah. Organisasi ini didirikan oleh Umar Said atau Hos Cokro Aminoto, kemudian oleh Agus Salim, Abdul Muiz, terus Haji Gunawan. Nah, awal mulanya Serikat Dagang Islam atau SI ini didirikan untuk menaungi para pedagang-pedagang muslim di Semarang, di Solo. Akan tetapi lambat laun ini tidak hanya bergerak di bidang perdagangan, tapi juga di bidang sosial juga dan juga di bidang politik. Kemudian ada Indis Party atau IP yang dipimpin oleh Daus Deger, kemudian Suwardi Suryaningrat dan juga Cipto Mangunkusumo. Tujuannya untuk meningkatkan jiwa integrasi semua golongan, menghapus stratifikasi sosial, menghapus rasisme, terus mempertebal kecintaan masyarakat terhadap cinta-cinta Indonesia, terus juga memperbaiki keadaan ekonomi dan juga mewujudkan kemerdekaan. Terus selanjutnya ada PNI dan juga Partindo. Partindo merupakan kelanjutannya PNI yang didirikan oleh Sartono dan juga Soeharto. Ada juga Parindra, Partai Indonesia Raya, yang didirikan oleh Sutomo, MH Tamrin, Soekaryo, Ningrat. Nah, tujuannya untuk menuju kemerdekaan Indonesia atau mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan juga mendukung pembelajaran. Terus juga ada gabungan politik Indonesia atau GAPI. Tujuannya untuk menuju Indonesia berparlemen dan juga membentuk suatu kekuatan nasional. Oh, tadi ada yang kurang, ada yang namanya PNI, Partai Nasional Indonesia, partainya Soekarno, yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dan juga mempersiapkan kekuatannya sendiri, maksudnya kekuatan Indonesia dan juga bersikap non kooperatif. Nah, ini ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional di Indonesia. Salah satunya adalah akibat pelaksanaan politik Gubernur Jenderal Sejong. B. Pengaruh terciptanya hukum Seveler. C. Kemenangan Jepang atas Cina tahun 1905. D. Pendidikan bahasa Indonesia. E. Tampilnya golongan terpelajar. Nah, jadi beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional Indonesia antara lain ada faktor internal atau faktor dari dalam sendiri dan juga faktor dari luar negeri. Nah, untuk faktor internal, faktor dari Indonesia sendiri itu karena yang pertama adanya penderitaan yang berkepanjangan akibat adanya penjajahan oleh bangsa-bangsa asing. Sehingga muncul rasa untuk ingin bebas, ingin merdeka. Faktor yang kedua adalah adanya kejayaan masa lalu. Mengingat ketika masih berbentuk Kepulauan Nusantara, Indonesia pernah menjadi suatu kerajaan yang cukup besar ketika eranya Majapahit dan juga kerajaannya Singasari. Sehingga generasi-generasi pahlawan kita itu mereka berambisi untuk
menyatukan kembali Indonesia. Terus yang ketiga adalah munculnya kaum intelek, karena sudah mulai banyak yang melanjutkan perguruan sampai ke perguruan tinggi, banyak yang mengenyam pendidikan tinggi. Akhirnya mereka mengerti kalau mereka itu sebenarnya sedang dijajah, sedang diambil sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Nah, selain ada beberapa faktor internal tadi, ada juga faktor eksternal. Misalnya, timbulnya paham-paham baru seperti nasionalisme, paham-paham Islamisme, paham komunisme, dan juga lainnya sebagainya yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Kemudian adanya munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia, seperti gerakan Mahatma Gandhi di India. Yang ketiga adalah adanya kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, ini sebab yang terakhir adalah Indonesia ketika masa awal kemerdekaan, demokrasi liberal, dan juga demokrasi terpimpin. Nah, setelah kita bebas dari Jepang, apakah keadaan kita itu sudah bisa tertata seperti keadaan ekonomi, politik, sosialnya sudah tertata rapi? Ternyata belum, masih keadaannya masih amburadul, masih banyak yang harus dibenahi. Nah, ketika awal kemerdekaan, kehidupan sosialnya sendiri pun itu masih sangat sulit karena masih baru lepas dari jajahannya Belanda dan Jepang. Untuk keadaan politiknya itu masih belum ada partai politik, sehingga para pendiri bangsa itu berupaya untuk membentuk partai politik baru dan juga berupaya untuk membentuk parlemen pemerintahan. Dan juga saat itu terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Jadi ibu kota Indonesia saat itu yang awalnya di Jakarta itu diserang habis-habisan oleh Belanda, sehingga menyebabkan ibu kota kita berpindah dari Jakarta ke Jogja. Untuk kehidupan ekonominya sendiri, ketika awal kemerdekaan, Indonesia mengeluarkan yang namanya ORI atau Uang Republik Indonesia, dan juga mendirikan bank pertama, yakni BNI pada tahun 1946. Selain itu juga menjalin hubungan diplomasi dengan India dengan cara mengirimkan bantuan beras, karena saat itu India baru juga negara yang baru juga merdeka. Kemudian juga membentuk BDD dan juga mengadakan yang namanya program pinjaman nasional. Terus selanjutnya ketika demokrasi liberal sekitaran tahun 1950 sampai 59 itu untuk kehidupan sosialnya pemerintah telah mewajibkan semua rakyatnya untuk program wajib belajar selama 6 tahun, jadi sampai jenjang SD. Untuk kehidupan politiknya sendiri, ketika demokrasi liberal ini karena terjadi banyak sekali partai, jadi banyak sekali partai politik, sehingga kabinetnya itu silih berganti. Ada sebanyak ada sebanyak 7 kabinet selama kurun waktu 9 tahun. Ada kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro, Amijoyo, Burhanuddin Harahap, Ali Sastro Amijoyo kedua, dan juga Juanda. Nah, dalam politik sendiri, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya ketika demokrasi liberal ini, yakni pada tahun 1955. Ketika saat itu yang sedang memimpin adalah kabinetnya Burhanuddin Harahap. Nah, untuk kehidupan ekonominya, pemerintah saat itu mencetuskan yang namanya gerakan Benteng. Kemudian ada Bumi Syarifuddin, ada nasionalisasi Pejabat Bank, dan juga sistem ekonomi Alibaba. Gerakan Benteng sendiri itu merupakan gerakan untuk meminjami modal kepada para pengusaha pribumi.
Kalau Gunting Syarifuddin itu adalah memangkas mata uang yang nilainya di atas 5 rupiah. Kemudian menasionalisasi Java Bank yang dirubah menjadi Bank Indonesia. Dan juga menerapkan sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba itu juga pemberian bantuan modal pada pribumi, tetapi nanti ini program ini gagal karena ternyata banyak orang-orang Cina atau pengusaha Cina yang mengganti namanya menjadi nama pribumi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Terus selanjutnya adalah demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin itu berlangsung selama kurun lebih 6 tahun, yakni tahun 59 hingga 65. Untuk kehidupan sosialnya, itu ketika demokrasi terpimpin ini kurang apa ya, kurang kurang aman karena banyak terjadi pemberontakan di mana-mana, misalnya seperti pemberontakan PKI, kemudian pemberontakan DITII. Jadi antar daerah itu banyak terjadi perlawanan atau pemberontakan atau mereka ingin melepaskan diri dari NKRI. Untuk kehidupan politiknya, saat itu pemerintah menjalankan yang namanya politik mercusuar. Politik mercusuar itu adalah di mana Indonesia berupaya untuk menjadi penerang bagi negara-negara NEVO. Karena saat itu ya, arah politik kita, condong politik bangsa Indonesia adalah condong ke blok timur, yaitu blok komunis. Sehingga Indonesia bergabung dengan negara-negara NEVO atau negara-negara berpaham komunis di Asia lainnya seperti China, Kamboja, Vietnam. Kemudian Indonesia juga bertaraf dengan Malaysia, nah atau melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Kali ini disebabkan karena Malaysia itu bersedia menjadi anggota tidak tetapnya PBB. Terus kemudian Indonesia juga keluar dari anggota PBB. Nah, untuk kehidupan ekonominya, pemerintah saat itu membentuk Dewan Perancang Nasional, terus juga devaluasi mata uang, terus juga menekan laju inflasi, dan juga menyelenggarakan diskon. Seperti itu. Nah, ini ada soal mengenai bab eh, demokrasi liberal. Kegagalan program Benteng yang berupa pemberian bantuan kredit dari pemerintah kepada para pengusaha pribumi disebabkan oleh penyebab kegalanya antara lain A. Pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi serta mentalitas yang konsumtif. B. Pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga kalah bersaing dengan pengusaha luar negeri. C. Pengusaha pribumi hanya dijadikan alat untuk mendapat bantuan kredit dari pemerintah. D. Pemerintah tidak melakukan kontrol yang ketat terhadap penyaluran kredit kepada pengusaha pribumi. Atau E. Munculnya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Nah, jadi penyebab dari kegagalan program Benteng itu antara lain yang pertama, pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi, khususnya para pengusaha dari China. Kemudian yang kedua adalah mentalitas pengusaha pribumi yang lemah. Jadi mentalnya masih belum mampu bersaing dengan pengusaha asing. Dan juga sifatnya yang cenderung konsumtif, terlalu boros. Yang ketiga adalah adanya ketergantungan modal pemerintah. Jadi pengusaha pribumi keenaan dapat modal dan tidak mengembangkan usahanya, malah terus-terusan meminta modal lagi. Kemudian kurang mandiri dalam mengembangkan usaha dan juga banyak yang menyalahgunakan bantuan dari pemerintah. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A.
Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai seputar materi atau mungkin ada soal yang mau dibahas dari adik-adik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ditulis di kolom chat. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada materi yang kurang jelas atau ada soal yang perlu dibahas. Nggak ada yang ditanyakan? Cukup, Kak. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga ilmu ini yang setelah kita pelajari di siang ini bisa bermanfaat. Semoga kalian nanti lancar juga untuk mengerjakan tes-tes UTBK-nya. Jangan lupa untuk tetap belajar dan juga berdoa. Semoga diberikan kelancaran dan diterima di PTN favorit kalian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, baik saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan teknis yang disengaja maupun tidak disengaja. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.